Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini yaitu Allah menciptakan pria dengan tujuan menampilkan gambar Bapa. Kita baca kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dan 28 sebagai berikut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah kembali bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Jadi tujuan Allah menciptakan pria dan wanita itu agar menampilkan gambar Bapa. Puji Tuhan. Oleh sebab itu setiap suami harus bisa menampilkan gambar Bapa. Artinya setiap suami itu bukan hanya menjadi bapak secara biologis, tetapi betul-betul memiliki hati Bapa, karakter Bapa yang penuh dengan kasih, menjadi sumber berkat bagi keluarganya, berkat-berkat jasmani yang dibutuhkan, terlebih pula juga berkat-berkat rohani, yaitu firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Puji Tuhan, tetapi ketika Allah menciptakan Adam, itu belum sempurna. Oleh karena itu Allah kemudian menciptakan Hawa sebagai istri Adam. Tugasnya sebagai penolong yang sepadan. Inilah buktinya bahwa Adam belum sempurna karena masih membutuhkan penolong. Kesempurnaan itu harus tumbuh dari niat hati manusia itu sendiri yang ingin lebih baik di hadapan Tuhan, yang ingin lebih berkenan di hadapan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Namun Tuhan tahu ketika Allah itu menciptakan manusia, dia tahu bahwa Adam dan Hawa ini bakal jatuh ke dalam dosa dan seluruh keturunannya juga akan merupakan orang-orang berdosa dan upah dosa itu maut. Maut adalah satu kengerian yang dahsyat. Maut artinya dipisahkan jauh dari Allah, di tempat di mana iblis berada. Oleh karena itu, dalam pra pengetahuannya, karena Allah sudah tahu bahwa manusia itu akan jatuh ke dalam dosa, maka Allah juga sudah, haleluya, mengambil keputusan demi kasihnya yang besar kepada umat manusia, yaitu mengkaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi anak domba Allah yang tersembelih. Dalam Wahyu 13 ayat yang ke-8 mengatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, menyembah antikristus, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi anak domba yang telah tersembelih sudah dirancangkan oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Puji Tuhan. Barang siapa yang menerima anak domba yang tersembelih di atas kayu salib di Gunung Golgota, dia akan diselamatkan, dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Dan bukan hanya supaya diselamatkan, tetapi supaya boleh mengenal Bapa
dan memiliki hati Bapa, menampilkan gambar Bapa. Tetapi tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang bisa menampilkan gambar Bapa kalau tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itulah dunia sekarang ini adalah dunia yang kehilangan Bapa, dunia yang tanpa Bapa. Banyak pemimpin-pemimpin dunia bermunculan, pemimpin-pemimpin manusia bermunculan, tetapi tidak ada yang betul-betul berhati Bapa, yang mengayomi dan menjadi sumber berkat bagi orang-orang yang dipimpinnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melewati aku." Sampai kepada Bapa dalam bahasa Yunani erkomai, artinya bersekutu dengan Bapa. Jadi bukan hanya untuk masuk surga, tapi bagaimana kita membangun persekutuan dengan Bapa dan kita menerima karakternya Bapa sehingga kita memiliki hati Bapa, seorang ayah, seorang suami yang memiliki hati Bapa surgawi. Barulah anak cucu kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan untuk setiap orang-orang Kristen, agar supaya kalau kita menjadi seorang suami, kita harus berhati Bapa. Untuk bisa berhati Bapa, kita harus mengenal Bapa, mengenal Yesus. Sebab Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa itu satu adanya. Akulah jalan dan kebenaran." Kebenaran bukan sekedar hukum-hukum Allah, tapi kebenaran adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau kita menerima kebenarannya, menerima Yesus, menerima firman dan Roh Kudusnya yang ada kebenaran, maka kita baru bisa mengenal hati Bapa dan kita juga memiliki hati Bapa, sehingga sebagai seorang ayah kita betul-betul bukan hanya ayah biologis, tetapi menjadi Bapa bagi anak-anak kita. Dan dikatakan, "Akulah hidup Zoe." Itulah hidupnya Bapa. Puji nama Tuhan ada dalam hidup kita ini, sehingga anak cucu kita bisa haleluya mewarisi karakter Bapa itu dari diri kita dan membangun rumah tangganya mereka masing-masing sendiri. Haleluya, rumah tangga yang diperkenan oleh Tuhan, dan anak-anak lelaki kita bisa menjadi bapak yang benar, dan istri mereka bisa menjadi penolong, yaitu menolong untuk menjadi bapak yang benar. Puji Tuhan, sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mengingatkan kami sebagai suami bahwa kami bukan hanya menjadi haleluya bapak secara biologis, tetapi menjadi seorang ayah yang berhati bapak surgawi, yang menjadi sumber berkat jasmani rohani, menjadi pengayom haleluya dan berhasil mengasuh mendidik anak-anak kami sesuai dengan karakter kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Tuhan kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami. Ampuni segala macam kekurangan-kekurangan yang ada. Kami sebagai suami, ampuni ya Tuhan. Tolong Engkau juga berkati istri kami supaya bisa menjadi penolong yang baik untuk menolong kami sebagai suami menjadi seorang bapak yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.